Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Anak Tunarungu akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perolehan Bahasa dan Bicara Anak Tunarungu serta Pengaruh Ketunarunguan pada Kemampuan Bahasa dan Komunikasi. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Mustafa MSI dan Ibu Wizarti Aryastuti Saleh SPD MPD. Proses pemerolehan bahasa dan bicara anak tunarungu. Pertama, mendengar, meniru, mengingat, serta proses persepsi. Kedua, Miklebus 1963 mengemukakan bahwa pemerolehan bahasa anak yang mendengar berawal dari adanya pengalaman atau situasi bersama antara bayi dan ibunya atau orang lain yang berarti dalam lingkungan terdekatnya. Proses mendengar. Yang pertama, kemampuan mendengar merupakan aspek penting dalam proses berkomunikasi. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai perantara dari rangsangan bunyi yang menuju ke pusat pengertian atau persepsi pendengaran. Yang ketiga, pada telinga dalam, pusat persepsi berperan menyeleksi dan menganalisis apa yang didengar. Selanjutnya, proses meniru. Meniru adalah suatu mekanisme tingkah laku yang cenderung dilakukan manusia untuk mengulangi perbuatan atau perilaku secara sengaja, sehingga perilaku tersebut berangsur-angsur menjadi miliknya. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses mengingat. Berkaitan dengan kemampuan daya ingat merupakan bagian dari suatu proses pemerolehan informasi yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang dalam melaksanakan tugas pemecahan masalah. Proses tersebut merupakan suatu rangkaian yang dimulai dari kegiatan menangkap info, menyimpannya, dan mengungkapkannya kembali. Ada dua bagi penting, yaitu daya ingat jangka pendek atau short term memory dan daya ingat jangka panjang atau long term memory. Kemampuan mengingat sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan kondisi lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Yang ketiga, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak.